Pemirsa, aparat TNI Polri membubarkan paksa pesta resepsi pernikahan yang menggunakan hiburan musik dangdut organ tunggal di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Yang tidak begitu repot silakan pulang. Ya mohon maaf, untuk ini kami akan menyetop kegiatan pesta pada siang ini. Karena kita sudah masuk Pemirsa, level inilah 4. suasana pembubaran paksa yang dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri serta pihak pemerintah kecamatan di acara pesta hajatan pernikahan yang menggunakan hiburan musik dangdut organ tunggal di Desa Tawang Jawa, Kecamatan Babatoman, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Aparat juga membawa seluruh peralatan organ tunggal serta pemilik organ tunggal ke kantor polisi. Sementara tuan rumah penyelenggara pesta hajatan diperiksa dan diberikan sanksi berupa tidak boleh menyewakan organ miliknya di masa pandemi COVID-19, apalagi dalam pelaksanaan PPKM darurat. Pesta hajatan di masa pandemi yang mengundang kerumunan warga ini sebelumnya sudah dilarang oleh pemerintah Musi Banyu Asin. Namun warga tetap nekat mengadakan pesta dengan menggelar hiburan dangdut serta berjoget bersama biduan. Saat ini wilayah Musi Banyu Asin masih dalam kondisi zona merah dan kasus penyebaran COVID-19 juga masih tinggi. Silakan pulang. Ya mohon maaf, untuk ini kami akan menyetop kegiatan pesta pada siang ini. Karena kita sudah masuk level 4. Mengapa masyarakat masih nekat untuk bisa menggelar hajatan dan juga bagaimana upaya dari pihak pemerintah daerah untuk bisa mengantisipasi agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan Bupati Musi Banyu Asin, Bapak Dodi Reza Alex Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dodi. Waalaikumsalam Putri, selamat malam. Baik, Pak Dodi, ini mungkin bisa diceritakan sebenarnya kenapa masyarakat masih terus menggelar hajatan seperti ini? Apakah belum ada sosialisasi dari pihak Satgas Covid setempat ataupun Pemda setempat dan sebagainya? Ya, sebetulnya sosialisasi sudah dilakukan mengikuti dari instruksi Bupati nomor 25 tahun 2021. Di lapangan kenyataan bahwa masyarakat masih secara sporadis itu berdalih bahwa seluruh persiapan sudah dilakukan jauh-jauh hari. Karena keadaan PPKM kita ini baru berjalan dari tanggal 26 kemarin, baru 3 hari berjalan. Dan karena ini memang sudah diberikan instruksinya secara luas, maka aparat terpaksa turun untuk meminta dari tuan rumah menunda hajatan tersebut sampai kondisi PPKM ini sudah direlaksasi. Baik. Dengan secara tegas tapi juga humanis. Jadi tidak dalam bentuk paksaan, tapi mereka dan ternyata pihak tuan rumah pun sangat menyambut baik dan mengikuti anjuran dari para petugas Satgas COVID-19 Musi Banyu Asin. Baik, Pak Dodi, kalau kami tadi di sini hanya bisa melihat dari rekaman video yang ada. Terlihat di situ memang aktivitas warga begitu padat, ada yang tidak menggunakan masker, kemudian juga bersama-sama bergoyang dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, pelanggaran apa saja yang terjadi pada pesta hajatan itu, Pak? Yang pertama tentu dari item-item instruksi yang kami keluarkan sudah jelas bahwa seluruh kegiatan yang bersifat itu pernikahan, resepsi, kegiatan masyarakat itu ditiadakan. Itu pelanggaran yang pertama. Yang kedua adalah tentu protokol kesehatan tidak ketat. Jadi kami akan kembali menyisir daerah-daerah dan juga selalu melibatkan dari pihak kecamatan sampai kepala desa itu untuk lebih memperketat lagi karena protokol kesehatan itu sebetulnya bukan hanya menjadi prasyarat wajib, tapi juga harus dalam seluruh kegiatan, baik itu di kegiatan di perkantoran maupun apalagi di tengah masyarakat, di tengah hajatan. Jadi hal-hal ini yang menjadi memang dari sisi kita akan terus berjuang berupaya untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat. Kadang-kadang mereka kalau di tempat hajatan itu buka masker untuk makan, kemudian ada dangdutan dan lain sebagainya. Saya kira itu hal-hal yang memang nggak bisa lagi ditolerir untuk ke depan. Dan kami akan tetap memperhatikan hal tersebut. Baik, mungkin bisa diceritakan juga Pak, sanksi apa yang diberikan kepada penyelenggara pesta hajatan ini? Tentunya untuk bisa membuat jerah dan tidak ditiru oleh yang lainnya.
Ya, jadi Musi Banyuasin adalah satu-satunya kabupaten di Sumatera Selatan yang sejak dari tahun lalu sudah membuat perda dari untuk perilaku pola laku masyarakat dalam masa wabah. Jadi itu ada pembatasan-pembatasan. Nah di perda itu karena mempunyai landasan hukum yang kuat, maka Satgas dalam hal ini apakah itu Pol PP, TNI, Polri itu bisa melakukan penegakan hukum karena dilandasi oleh perda dan sanksinya sudah jelas. Ada dalam tindak pidana ringan dan juga ada hal-hal yang diatur termasuk di dalamnya apabila yang memberikan fasilitas terhadap hajatan itu, baik itu dari perusahaan maupun dari pengusaha dari organ itu bisa dicabut izinnya secara permanen. Jadi saya kira yang paling penting di sini adalah bagaimana terus-menerus untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya prokes dan juga dalam masa PPKM ini agar menunda untuk supaya bisa lebih bagus lagi ke depan. Baik, Pak Dodi Reza Alex Nurdin, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa menjelaskan hal ini kepada kami. Semoga apa yang terjadi dengan dibubarkannya hajatan ini kesadaran masyarakat juga semakin meningkat.